Kehati-hatian Qin Yichan tampaknya bawaan. Dihadapkan dengan situasi yang tidak diketahui, dia pertama-tama akan membuat daftar beberapa kemungkinan, dan kemudian mengesampingkannya satu persatu. Hanya ketika dia yakin bahwa dia memiliki kemungkinan menang, dia akan bertindak. Pada saat ini, Qin Yichan membuat beberapa kesimpulan tanpa mengetahui mengapa air yang tergenang berubah. Di antara mereka, ada dua kemungkinan. Qin Yichan tidak memiliki harapan untuk menang. Ada pembangkit tenaga listrik mutlak di antara iblis, yang dapat mengabaikan racun beracun, dan dapat menyebarkan racun yang cukup untuk mengubah air yang tergenang di dunia ini. Jika ini masalahnya, Qin Yichan tidak akan pernah menyerang dengan gegabah. Fatih, ada apa dengan Demon Rache akhir-akhir ini? Fatih akhirnya mendengar kata-kata Qin Yichan dan merespons dengan cepat. Tuan Cahaya, saya telah menatap saya. Sekarang saya dapat menjamin bahwa tidak ada tindakan di sini. Qin Yichan memiliki beberapa keraguan di hatinya. Yah, perhatikan menyembunyikan identitasmu, jangan ungkapkan. Setelah berbicara, Qin Yichan berbalik untuk melihat air yang tergenang di depannya. Itu bukan sarana iblis. Kevin, apakah ada ras lain di sekitar sini? Terlepas dari pernyataan Fatih, ada alasan lain bagi Qin Yichan untuk memastikan bahwa ini bukan pekerjaan ras iblis. Tidak sebanding dengan kerugiannya. Butuh begitu banyak upaya hanya untuk membuat utusan lebih waspada tentang air yang tergenang, dan sepertinya tidak ada efek lain. Daripada membawa orang ke racun, lebih baik mencari waktu yang tepat dan langsung turun ke dasar pot untuk menarik upah dan mengejutkan para dewa. Tapi Qin Yichan tidak tahu tentang sisanya. Lagi pula, dia tidak akrab dengan Wotu Xingyu. Sydney Kevin menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Saya tidak tahu tentang hal semacam ini, tetapi ketika Kilo datang, Anda bisa bertanya padanya. Qin Yichan mengangguk, dan kemudian memulai pertanyaan panjang satu persatu. Dari Lin Bai, Fatih, Yu Daoseng, yang mengatur untuk pergi, hingga setiap orang percaya yang keluar untuk memeriksa, Qin Yichan bertanya satu persatu, ingin mendapatkan beberapa informasi berguna dari mereka. Tetapi pada akhirnya, Qin Yichan tidak menemukan apapun. Setelah ragu-ragu sebentar, Qin Yichan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke samping. Jide Tali membawa Kilo ke sisi Qin Yichan, melirik Qin Yichan, terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku akan memberikan anak ini padamu, mengeluarkannya hidup-hidup, dan membawanya kembali hidup-hidup." Qin Yichan mengangguk. Dan terlepas dari apa yang dipikirkan Jitaria, dia langsung bertanya pada Kilo. Apakah kamu tahu ada ras di sekitar sini yang pandai meracuni? Jika bukan keracunan, ada metode serupa yang bisa dikatakan, dan perubahan pada air yang tergenang mungkin terkait dengan ini. Kilo mengetuk kepalanya dan mencari informasi tanpa batas sebelum menggelengkan kepalanya. Lord Light, tidak ada ras yang memenuhi persyaratan untuk saat ini. Iblis menduduki lingkungan beberapa tahun yang lalu. Dalam 1000 mil, hanya iblis dan dewa kita yang ada. Anda juga tahu bahwa begitu dua ras kita saling berhadapan. Lain, tidak ada yang akan saya janjikan untuk pergi hidup-hidup. Mendengar ini, Qin Yichan mengangguk, dan tidak pergi untuk memverifikasi bahwa kata-kata Kilo agak benar atau salah. Qin Yichan tahu bahwa ketika dia pergi dengan Kilo, kemungkinan dia menipu dirinya sendiri adalah nol. Tanpa menemukan pelakunya yang menyebabkan semua ini, Qin Yichan tidak memiliki arah untuk sementara waktu. Ini bukan bencana buatan manusia, apakah masih bencana alam? Setelah memikirkannya, Qin Yichan mengulurkan tangannya dan menekan kepala Kilo. Tenang, aku perlu mencari informasi. Saat kesadaran Qin Yichan menembus, tubuh Kilo membeku di tempatnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat mengalir ke pikirannya. Tetapi dia justru menghindari semua poin kunci dan hanya mencari informasi yang terkait dengan medan kosong. Setelah Qin Yichan melepaskan, Kilo menatap Qin Yichan seolah dia sedang melihat monster. Berapa banyak lagi yang harus kamu sembunyikan dariku? Kilo awalnya berpikir bahwa apa yang ditunjukkan Qin Yichan kepadanya adalah yang dia miliki sehari yang lalu. Tetapi sekarang, Qin Yichan telah mengeluarkan metode baru. Dan saat ini, metode ini sangat rumit. Memori dan kesadaran terhubung satu demi satu. Tetapi jika tindakan Qin Yichan lalai dengan cara apapun, Kilo akan menderita trauma besar. Tetapi Qin Yichan menghindari setiap poin kunci dengan tepat tanpa meninggalkan jejak. Ketika Jitali, yang hendak mendorong, mendengar ini, dia segera berbalik dan berdiri di depan Kilo, menatap Qin Yichan dengan wajah buruk. Melihat ini, Qin Yichan tahu bahwa Jitali telah salah paham lagi. Biarkan dia kembali. Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Jika Anda ingin tahu apa yang saya lakukan, Anda dapat kembali dan bertanya pada Kilo. Tetapi saya ingin Anda merahasiakannya untuk saya, dan tidak ada persyaratan lain. Kejujuran Qin Yichan membuat Jiteri sedikit rileks, dan dia kembali menatap Kilo untuk memastikan bahwa dia tidak berubah. Lalu dia berkata, "Oke, Kilo, ayo pergi." Kilo yang selalu menuruti perintah Jitaret kali ini melawan. "Kapten, kembalilah, aku ingin mengikutinya." Mata Kilo berkilat dingin. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengikuti masa lalu dan melihat dengan matanya sendiri,
dia tidak akan pernah tahu berapa banyak cara yang dimiliki Qin Yichen dan seberapa jauh dia telah membuka diri. Ini bukan hanya kesenjangan dalam analisis kecerdasan, tetapi juga berbagai aspek, dan Kilo harus melihatnya sendiri. Entah dia yakin bahwa dia bukan lawan Qin Yichen dan menyerah pada tujuan ini, atau dia melihat kekuatannya dan mengikuti langkah demi langkah. Pada saat ini, Kilo tampaknya telah mengubah seseorang. Dia memandang Qin Yichen, matanya bersinar. Qin Yichen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Oke, kamu juga bisa menemukan beberapa informasi yang aku lewatkan. Ikut denganku. Setelah itu, Qin Yichen dan Sydney Kevin meninggalkan penghalang bersama. Gaetari menatap Kilo. Matanya sudah menjelaskan semua yang dia maksud. Jangan pergi. Dia tidak yakin apakah Qin Yichen akan menyerang bawahannya lagi tanpa percaya diri. Dan dia tidak ingin melihat bawahannya terlihat seperti mereka tidak memiliki kekuatan. Kilo menarik napas dalam-dalam dan memberi Gitaria senyum percaya diri. Kapten, jangan khawatir. Saya tidak bisa melakukan hal lain. Ketika harus melarikan diri dan menilai situasi, saya harus menjadi yang nomor satu. Inilah yang dikatakan Kilo setiap kali dia melakukan serangan tanpa izin dan kembali dengan penuh kemenangan. Meskipun dia telah mendengarnya berkali-kali, ini adalah pertama kalinya Ekteri merasa bahwa kata-kata yang awalnya membuatnya kesal sangat menyenangkan. Betapa berhati-hatinya kamu. Kilo mengangguk, dan kemudian mengikuti jejak Qin Yichen. Ketiganya datang keluar penghalang, dan Qin Yichen menggunakan kekuatan iman untuk memadatkan perisai untuk keduanya, dan kemudian membungkus dirinya dengan aura. Jangan bergerak, aku akan melihat bahwa efek korosinya lebih baik untuk itu. Mendengar kata-kata Qin Yichen, Jiluo menarik tangannya. Dia mengamati hilangnya kekuatan kepercayaan sepanjang jalan. Setelah berjalan sekitar 10 mil, Qin Yichen melirik perisai aura yang hampir rusak, dan ada lebih dari setengahnya. Itu pergi perisai kekuatan iman. Saya sudah memiliki pikiran di hati saya.